بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiada yang pantas kita puji melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Selain daripada Tabaraka wa Ta'ala adalah makhluk. Oleh karenanya seorang muslim ahlus sunnah harus memahami perkara yang sangat prinsip dalam ia beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nikmat yang sangat agung. Nikmat akan langgeng apabila disyukuri. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri dia akan langgeng. Namun ketika orang kufur nikmat, nikmat itu akan hilang darinya. Dan orang akan merasakan nikmat ketika telah dicabut nikmat darinya. Kapan orang merasakan nikmat sehat? Kalau dia sudah terbaring di rumah sakit, dia lihat ternyata nikmat berupa kesehatan itu sungguh luar biasa. Kita bisa beribadah, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk pengajian, menambah ilmu. Karena usia kita sangat terbatas dalam hidup ini, sedangkan ilmu sangat luas. Bahkan kehadiran kita ingin mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm.
faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu, tidak mewariskan dinar dan dirham. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka kalau kita hadir dengan niat yang tulus, enggak ada bandingannya itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'dilhu syai'in sahhatin niyah. Bahwasanya enggak ada bandingannya. Maka tidak sembarang orang yang mendapatkan ilmu itu, tapi hatinya yang bersih. Dia hadir dengan niat yang tulus, ingin menghilangkan kejahilan dalam dirinya yang hari ini tersebar di mana-mana kebodohan. Hatta orang yang tidak mengerti apa itu ahlus sunnah pun juga mengaku ahlus sunnah. Ya. Inilah sebabnya kenapa kita harus membahas, mengkaji, mendakwahkan akidah ini. Karena ini prinsip, ikatan, akad, tautsiq, perjanjian kita kepada Allah. Karena kita pelupa manusia ini. Ketika kita masih di tulang sulbi orang tua kita, kita mengatakan ketika Allah mempersaksikan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kami menyaksikan ya Allah. Tapi kemudian karena kita pelupa, yang tidak pelupa itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Maka kita belajar talabul ilm, karena ini prinsip. Banyak orang yang tidak mengetahui hakikat daripada tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Huwal jam'u bainan nafi wal itsbat. Yang santri ma'had ditulis pakai bahasa Arab. Jangan datang tidak menulis, rugi. Faidah ilmu itu tidak menguap begitu saja. Tapi apa yang kita tulis suatu saat itu akan kita ulang dan itu bermanfaat. Qayyidil ilm bil kitabah. Kata para ulama, tulis ilmu itu dengan ikat ilmu itu dengan tulisan kita. Pasti manfaat. Karena waktu kita ini sangat singkat. Dan belum tentu di pekan depan kita masih bisa hadir. Allah masih panjangkan usia kita. Enggak ada yang tahu apakah kita masih bisa hidup esok hari atau kita sudah kembali kepada Allah. Maka kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan aktivitas yang terbaik. Apabila niat kita lurus, yaitu mempelajari ilmu, apalagi tentang akidah. Jadi apa tadi hakikatut tauhid? Al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Nafyu, meniadakan. Bahkan ini rukun daripada la ilaha illallah. Meniadakan segala sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nafyu. Wal itsbat, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka Syekhuna Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, yang Allah tabaraka wa taala berikan kami kesempatan untuk membersamai beliau safari dakwah dalam sebuah karya beliau Sittud Durar. Beliau menulis 6 pilar utama dakwah Ahlus Sunnah. Sittud Durar min usuli ahlil athar. Kitab yang sangat baik sekali agar kita mengetahui bagaimana prinsip dakwah Ahlus Sunnah itu. Karena kita harus berdakwah. Itu bagian dari sempurna ittiba kita. Ya, enggak mesti harus baca kitab di hadapan jamaah, dengan tutur kata kita, dengan perlakuan kita yang baik, akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat awam. Karena masyarakat awam itu beragama dengan mata mereka.
Apa yang dilihat? Oh, ini muslim, ini akhlaknya baik. Oh, ini sunni, akhlaknya mulia, dia salam, akhlaknya mulia. Yang hari ini kita kehilangan akhlak dan adab itu. Maka jihad kita hari ini adalah bagaimana mengembalikan sikap ilmiah dan amaliyah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi jihad yang benar hari ini adalah bagaimana mengembalikan sikap kaum muslimin ilmiah dan amaliyah. Ilmiah, akidah mereka kokoh, tidak rapuh. Datang orang liberal mengatakan la ikraha fid din. Kita pun ikut-ikutan. Oh iya, kalau begitu toleransi beragama. Salah. Ayat ini kapan berlakunya? Enggak ada paksaan untuk meluk agama ini kapan? Di awal Islam, ketika mereka lemah. Datang lagi dengan ayat qulil haqq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Ini enggak dibaca. Qulil haqqu mir rabbikum saja. Katakan al-haq dari Rabbmu. Faman syaa'a falmu'min, barang siapa yang beriman, berimanlah. Faman syaa'a falyakfur, barang siapa memiliki kekufuran silakan kufur. Katanya ayat ini kan pilihan. Itu kalau pemahamannya orang liberal. Apa kita mau disamakan dengan orang-orang kafir? Tidak mau kita disamakan. Apa kita mau disamakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Engkau dapati permusuhan yang paling keras bagi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Mau disamakan akidah kita dengan mereka? Tidak. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi Nasrani tidak pernah ridha kepada kalian sampai kalian ikuti millah mereka. Tapi kalau kita nggak belajar, oh iya benar ya, ayatnya kan disuruh pilih. Ayat itu bukan pilihan. Ayat itu adalah ancaman. Karena ayat selanjutnya Allah berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang zalim api neraka. Yang api neraka itu kita berlindung setiap salat kita darinya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannata wa man sa'ala Allah wa man istajara minan nar thalatha marrat fa'ajirhu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa orang yang meminta 3 kali Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma as'alikul jannah, qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Masya Allah, luar biasa. Kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah, jannah kemudian berdoa, surga berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa man istajara an-nar, barang siapa yang berlindung dari siksa api neraka 3 kali, qalatin naru fa'ajirhu, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Apa kaitannya dengan pembahasan kita usul ahlus sunnah dengan surga neraka? Surga dan neraka perkara gaib, dikabarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan prinsip dari prinsip ahlus sunnah adalah apa? Dia membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, berpegang teguh kepada dalil Quran dan sunnah lahir batin. Ini prinsip ahlus sunnah, beragama dengan dalil. Wa man taraka ad-dalil dhalla as-sabil. Siapa yang meninggalkan dalil sesat jalannya. Istadil thumma i'taqid wa la ta'taqid thumma istadil fatadil. Istadil, mana dalilnya? Datangkan dalilnya, kemudian kamu akui,
yakini, i'tiqad. Jangan dibalik. Cari keyakinan baru kemudian diyakini, baru cari pembenaran dari dalil. Keliru. Maka Ahlus Sunnah hendaknya mereka mendahulukan yang namanya kalimatut tauhid, bukan sebaliknya tauhidul kalimah. Saya ulangi, prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggikan kalimatut tauhid, bukan persatuan ala Yahudi tauhid kalimah. Mereka mengatakan kaum muslimin berpecah belah, mereka lemah karena mereka tidak bersatu. Ya, maka ayo kita bersatu. Semua agama sama, ayo kita bersatu. Semua memerintahkan untuk kepada jalan kebenaran, semua punya gerbong masuk surga. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran apa tidak? Mana dalilnya? Inna ad-dina 'indallahil Islam, di antaranya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalil yang paling tepat apa? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kenapa Rasul mencontohkan kepada kita di rakaat pertama di setiap sholat qobliyah subuh itu, di rakaat pertama kita baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ini tauhid amaliyah. Tauhid amaliyah. Sikap kita bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Ini pun diulang-ulang oleh orang liberal. Ya. Menggunakan dalil ini juga. Semua sudah kita sama-sama agama kita. Ya, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya bukan demikian. Ini prinsip seorang muslim. Ya, tegas. Karena apa? Dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini prinsip. Kalau yang prinsip pertama dari pilar utama dakwah ini adalah mengikhlaskan agama kepada Allah. Kata Syekh Abdul Malik hafizahullah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Beliau membawakan dalil firman Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Yang kedua, jalan menuju Allah hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ikuti. Inilah yang kita minta paling tidak 17 kali sehari semalam. Tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita ingin selamat. Apa upaya kita agar kita selamat? Kalau orang yang kerja di perusahaan, dia dibekali dengan baju anti api, ya, agar selamat dari kebakaran, selamat dari ancaman yang akan menimpa jiwanya. Ya, atau kita lihat anak-anak kita sedang main api, main plastik, bakar-bakaran, kita pasti prihatin, nak, hati-hati kamu bisa kena api itu, panas. Dalam urusan akhirat kita biasa-biasa saja, tidak takut. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kita harus mengetahui perkara ini yang sangat penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah lagi untuk kita bersatu. Tapi persatuan itu di atas tauhid. Innamal mu'minuna ikhwah. Kapan itu terjadi? Kapan innamal mu'minuna ikhwah? Ini kan menarik, ya, mempererat ukhuwah. Ayo kita usung, ayo buat. Iya, kapan itu terjadi? Idza raja'u ila aslin wahid. Kalau kemudian mereka kembali kepada prinsip yang sama. Perkara iman dipelajari. Ini prinsip yang pertama yang harus dia ketahui. Ya. Bahwasanya iman itu adalah, ya, ucapan,
kemudian amalan bertambah dan berkurang, bertambah dengan kita taat kepada Allah, berkurang dengan kita maksiat. Jadi kalau prinsip-prinsip yang seperti ini kemudian tidak diindahkan, ya, maka orang akan, ya, bias, nggak paham, mengaku-ngaku ahlu sunnah tapi mereka tidak paham apa prinsip ahlu sunnah itu. Kalau tadi sudah disebutkan pilar yang pertama dan kedua, ya, nanti selebihnya kita sebutkan, maka bagaimana menuju kepada Allah ini? Jalan hanya satu, ya, tetapkan rukun iman, prinsip ahlus sunnah yang pertama. Pahami tentang keimanan yang benar, karena tidak akan pernah diterima amalan kita kecuali dengan keimanan, ya, tidak akan pernah diterima sia-sia kecuali dengan iman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, man amila amalan, barang siapa melakukan amalan, ya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia min dzakarin aw untha, afwan, man amila amal min dzakarin aw untha, ya, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, harus dengan keimanan di sini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, baru dia mendapatkan itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Tak bisa disamakan orang mukmin dengan selainnya, ya. Maka kita pahami prinsip yang pertama ini, menetapkan rukun iman. Prinsip yang kedua, iman mencakup ucapan, amalan, keyakinan, bertambah dan berkurang, bertambah. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan terus ketaatan kita. Ya, berat, ini mujahadah. Ya, maka kalau orang mencari ilmu itu bukan puas-puasan. Oh, di sana ada kajian, datang ke sana, hadir. Ya. Kemudian apa? Ya, sekedar hadir. Enggak dicatat apa dalil-dalil yang disampaikan. Di surat apa, bagaimana, ya, pemahaman yang benar. Ustadz juga manusia, boleh jadi dia salah, bahkan ada rekaman. Satu saat salah dia keliru. Ya, kalau ada salahnya, ada kelirunya, kemudian diluruskan. Ya. Diluruskan. Jangankan ustadz, para sahabat, apakah seluruh sahabat menghafal hadis-hadis Nabi? Perselisihan di antara mereka ada. Karena apa? Lupa hadisnya. Apalagi manusia biasa seperti kita. Iya. Kemudian prinsip yang ketiga, tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali jika melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Inna mimma akhsha alaikum rajulun allamahu Allahul Qur'ana faruyat bahjatuhu fa'alqahu ala dhahrihi fa'ata jarahu bisayfihi faramahu bisyirk faqala ya Rasulullah man ahakku bisyirk ar-rami awil marwi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rami ahakku bisyirk. Ini hadis menunjukkan adanya orang yang akan menuduh saudaranya menjadi kafir tanpa dengan hujjah dan burhan yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali gambarannya dia tidak langsung menuduh kamu kafir, tapi barangkali dia meragukan, wah ini bukan kelompok kita, nanti kalau meninggal jenazahnya kita jangan sholatkan di masjid kita. Kenapa Anda ragu dia seorang muslim? Kalau dia nggak sholat, apakah Anda bermukim bersamanya di pemukiman yang sama, perumahan yang sama, Anda menyaksikannya? Kecuali kalau benar-benar tidak sholat, memang nggak boleh disolatkan. Dan ini khianat terhadap kaum muslimin. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena jelas hadisnya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, ya, bahwasanya al-farq, pembeda bainana wa bainahum, pembeda antara kita dan mereka, orang-orang yang munafik, mereka tidak sholat, ya.
Inna bainar rajuli, dalam hadis yang lain, inna bainar rajuli, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya di antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah ketika dia meninggalkan salat. Hadis yang lain, ya, al farqu bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman taraka shalah faqad kafar. Jelas dari hadis-hadis sahabat, ya, bahwa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi dia tidak, ya, mengakui, ya, kewajiban sholat tersebut, jelas kekufurannya. Maka ketika meninggal tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena dia, ya, terjerumus ke dalam kekufuran. Ini penting, masalah ini harus kita jelaskan. Tapi jangan sembarang dan serampangan dalam mengkafirkan. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Yang ketiga, tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali jika melakukan pembatal keislaman. Prinsip yang keempat, wajib taat kepada pemimpin selagi tidak menyuruh bermaksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang, ya, makhluk di dalam, ya, bermaksiat kepada Khaliq, sang pencipta Allah tabaraka wa taala. Ya, maka tidak boleh kita keluar memobilisasi massa, mengajak mereka demo. Ya, ini bukan dari Islam. Ini ajaran Yahudi. Ya. La'natullah, la'inullah alaihim. Jadi jangan kita mengekor kepada mereka. Kita memboikot produk-produk mereka, justru amalia kita nggak bisa bedakan sama mereka. Ya. Kemudian prinsip yang kelima, haram hukumnya, ya, keluar, ini bagian dari yang keempat, ya, kelima, haram hukumnya keluar memberontak pemimpin yang sah ketika, ya, ia melakukan pelanggaran yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Karena hadisnya jelas, illa antara kufran bawahan. Sampai kamu lihat betul-betul, ya, dia keluar dari Islam dan kamu punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini, ya. Kemudian yang keenam, prinsipnya adalah selamatnya hati dan lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Ya, selamat hati dan lisan mereka dari mencela para sahabat. Sebab mencela para sahabat adalah kekufuran, dan ini bagian dari akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Mereka mengatakan para sahabat murtad setelah meninggalnya Nabi, kecuali segelintir sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Miqdad. Adapun yang lainnya, kata mereka, murtad dan sangat benci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita bacakan ayat-ayat yang mereka karang tentang penghinaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, sungguh sangat banyak. Penghinaan terhadap Abu Bakar radhiyallahu an kepada Umar. Apakah ini kita mau dikatakan sebagai dia sebagai seorang muslim? Hah? Makanya Syiah itu agama lain. Subhanallah, sahabat direndahkan oleh mereka. Sedangkan kita nggak bisa menyamai amalan kita. Kita punya modal kecintaan untuk mencintai para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini masjid muhajirin ini. Tampakkan, ya, betul-betul kita mengikuti jalannya mereka, al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, sabiqunal awwalun. Siapa mereka kalau bukan para sahabat? Subhanallah. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Maka ini bagian dari keimanan, hubbus sahabah, kecintaan kita kepada mereka. Kalau bukan karena mereka mendakwakan Islam, kita tidak merasakan manisnya Islam ini. Diutus oleh Nabi SAW
ke negeri Yaman, Muadz bin Jabal radhiyallahu an, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ila syahadatu an la ilaha illallah. Disuruh berdakwah. Bukan orang yang baru taubat kemarin hari disuruh berdakwah. Orang enggak punya ilmu enggak bisa berdakwah. Ya. Maka ini harus kita sampaikan, karena mereka ya agamanya adalah ya agama menyembah kepada makhluk, minta kepada makhluk, meratapi makhluk, ya Husain, ya Husain. Wal'iyadzu billah. Maka ketika Allah selamatkan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, pelajari. Ini prinsip kita. Wa'tasimu bihablillah ay biddalil bi kitabillah. Berpegang teguhlah, Allah yang perintahkan kita. Dan ini bagian dari kebahagiaan, enggak perlu takut. Bagian dari kebahagiaan kita. Tampakkan prinsip kita Ahlus Sunnah. Salat kita beda dengan orang Syiah. Ibadah mereka ciumnya, salatnya kepada sujud kepada batu. Sedangkan kita Ahlus Sunnah, umirtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tulang ini, al-jabhah wal anf. Jadi dahi dan hidungnya harus tempel ketika kita sholat. Kadang kita lihat orang cuman jidatnya tok, ininya tidak nempel hidungnya. Kedua tangan, kedua lutut, kaki, jari jemari kaki menghadap ke kiblat. Bukan sujud di atas batu Karbala, karbun wabala. Karbala itu karbun wabala, musibah dan bencana. Iya. Jadi kalau kita tidak sampaikan prinsip Ahlus Sunnah ini, suatu saat mereka besar, Ahlus Sunnah dibantai oleh mereka. Dan itu terjadi. Ya. Maka prinsip yang seperti ini harus kita terus sampaikan. Bahwa hati kita selamat, lisan kita selamat dari mencela para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan kita tidak bisa menyamai amalan mereka, tapi kita punya kecintaan yang tulus kepada sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, apalagi sahabat yang paling tinggi beratnya keimanannya dibandingkan umat ini. Ya, kalau diletakkan dalam 2 timbangan, maka keimanan Abu Bakar lebih berat dari keimanan seluruh manusia. Kenapa? Karena tulusnya ittiba beliau kepada Nabi SAW. Bahkan kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, aku khawatir kalau meninggalkan sedikit saja dari apa yang diamalkan Rasul, aku akan tersesat. Subhanallah. Ini yang kemudian dicela oleh orang-orang Syiah. Sahabat Abu Bakar yang disebutkan oleh Allah Tabaraka dalam Al-Quran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Kata para ulama, lihat persahabatan itu sangat pengaruh. Makanya hidupnya bersama-sama, wafatnya pun juga berdekatan dikuburkan. Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang ketujuh prinsipnya adalah mencintai ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedelapan, membenarkan karomah para wali. Dan karomah itu adalah istiqamah. A'zamul karamati istiqamah. Sebesar-besar karomah seseorang itu adalah dia istiqamah. Dan itu karomah enggak dicari-cari. Kita semua bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Berarti iman dan bertakwa itu syaratnya jadi wali Allah Tabaraka wa taala. Bukan orang-orang yang diklaim bisa terbang, jalan di atas air, itu semua cerita dusta. Bualan orang-orang sufi. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka berpegang teguh kepada dalil, kepada agama ini, berpegang teguh prinsip yang kokoh dari prinsip-prinsip agama yang harus kita
ya pelajari, kita imani, kita yakini, berubah menjadi bentuk amalan dalam ya keseharian kita. Kemudian yang kesembilan adalah ittiba kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Inilah ya paling tidak di antara prinsip Ahlus Sunnah ada 9 prinsip yang insya Allah jika Allah mudahkan kita bahas satu persatu ya di malam hari ini. Sebagai muqaddimah ya kita juga menyampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala, bahwasanya mengikhlaskan agama kepada Allah, dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah yang paling utama adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Perintah yang pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pertanyaan, kalau ada yang bertanya perintah apa yang pertama kali dalam Al-Quran, adalah perintah kita ya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah yang sangat agung. Juga Allah dalam ayatnya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinil khalis. Ketahuilah bahwasanya din agama yang murni adalah agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pilar yang kedua, pilar utama dakwah Ahlus Sunnah, jalan menuju Allah hanya satu, ya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Berapa tahun permusuhan Aus dan Khazraj? 100 tahun lebih bermusuh, ya, bertikai, sampai kemudian Islam datang, ya, mendamaikan mereka. Itu kalau kembali kepada akidah yang satu. Gak bisa kita mengajak, ya, kalau mereka berselisih dengan akidah Ahlus Sunnah, gak tahu prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, gak tahu manhaj. Apa definisi manhaj itu? Gak tahu cara beragama yang benar, mengikuti kebenaran, mengikuti dalil, ya, gak bisa diajak bersatu. Tapi kalau mereka mempelajari agama ini tanpa dia dengan ya mengenal satu sama lain, ya, tidak mengenal nama, tapi mereka ya bersatu hatinya, ya, bersatu padu, bersama-sama solat berjamaah, karena mereka kembali kepada akidah yang sama. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian apabila kalian berpegang teguh dengannya, ya, niscaya selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Ya, hari ini kita ketika berpegang teguh kepada dalil, orang memperolok-olokkan kita. Ah, sedikit-sedikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah semuanya. Subhanallahil azim. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Anda risih ketika ada seorang muslim mengajak kepada sunnah, meninggalkan yang namanya perkara bid'ah? Ya, padahal para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, alaikum bil atiq ittabi'u wa la tabtadi'u faqad qufitum. Kalian ikuti saja, jangan kalian mengalahkan perkara-perkara baru. Cukup kalian dengan Islam sedia kala. Ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar qala kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Seluruh bid'ah itu sesat walaupun dipandang manusia itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian datang seseorang, ya, Uthman ibn Hadar, datang kepada Abdullah bin Abbas mengatakan, ausini, nasihati aku. Na'am, alaika bitaqwallah wal istiqamah wal athar ittabi' wa la tabtadi'. Siapa ini? Murid Rasulullah SAW semenjak kecil usianya, Abdullah bin Abbas. Datang kemudian Uthman bin Khadar minta nasihat, katanya, iya, bertakwalah engkau kepada Allah, kemudian istiqomalah engkau, ikutilah athar, jejak-jejak, ya,
Kemudian ittabi' wa la tabtadi', ikuti dan jangan melakukan kebid'ahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah di antara 6 pilar utama dakwah Ahlus Sunnah, menempuh jalan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Ibnu Mas'ud qala radhiyallahu an, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, hendaklah mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnatu, karena orang yang masih hidup tidak selamat dari yang namanya fitnah. Iya, maka jangan mengikuti orang itu ya dengan apa? Dengan ghulu, ekstrim, secara berlebihan. Di sini kaidah yang keempat, Syekh Sa'idan menyebutkan al-intisabu ila salihin la yantafi'u bihi sahibuhu. Ya, menyandarkan diri kepada orang-orang soleh enggak akan manfaat illa bit tauhid wal iman, kecuali dengan tauhid dan iman. Wa hadza mujma'un alaihi baina ahli ilm, dan ini sudah merupakan konsensus ijma' para ulama. Enggak ada manfaatnya. Ya. Rasul SAW memanggil pamannya, memanggil anaknya Fatimah. Disuruh apa? Ishtari anfusakum minan nar. Beli diri kalian, selamatkan diri kalian dengan tauhid, ya, dari siksa api neraka. Ya. Nggak ada orang mengaku-ngaku nasabnya darah biru, nasab apa segalanya. Ya. Nggak bisa, nggak bermanfaat. Intisab itu nggak bermanfaat kepada orang-orang soleh. Ya. Kecuali dengan tauhid, orang yang bertauhid, kecuali dengan iman. Iya. Maka di sini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, orang yang masih hidup tidak selamat dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin kanu afdal hadhil ummah, mereka adalah para sahabat yang dimaksudkan sudah meninggal adalah para sahabat, namun sunnah mereka tetap ada. Fa'alaikum bisunnati, Rasul sebutkan ada penyakit, ada obatnya. Wa may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di tengah-tengah di antara kalian hidup, wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak terjadi di tengah-tengah umat ini. Apa sampai situ hadisnya? Tidak. Ini penyakit. Obatnya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Subhanallah. Apakah hadis-hadis Nabi yang seperti ini masih saja ya begitu tandas tapi enggak paham. Ya. Enggak paham prinsip. Karena tidak mempelajari, hanya pengakuan. Hari ini yang sangat dibutuhkan itu pemahaman kita. Kalau kita mau bahagia, pahami agama ini, amalkan, cukup. Tinggalkan kesibukan mengurus orang-orang yang hanya sebatas mengaku-ngaku, atau bahkan mereka memutus ya, jalan kebaikan orang-orang yang mau mempelajari agama ini. Dan itu yang banyak hari ini. Maka kita tetap sabar, karena ayatus sabar, ya, kapan diberlakukan ayat-ayat tentang sabar itu? Fi halatid dha'af, kata Ibnu Qayyim, di saat kaum muslimin dhaif. Wa alatus saif, sedangkan ayat yang berbicara tentang pedang jihad fi halatil quwwah, ketika kaum muslimin dalam keadaan kuat. 13 tahun Rasul di Mekah, apa mengangkat senjata? Tidak bisa. Hijrah dulu, memiliki kekuatan di Madinah, baru ya nyusun kekuatan, baru berjihad. Ya, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun alal jihadi bis sayfi was sinan. Jihad hari ini adalah dengan kita hujjah, menjelaskan Islam dengan dalil, menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, ya, agar umat ini paham. Itu dalil yang keluar dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Itu lebih utama dibandingkan jihad mengangkat pedang. Ya, karena semua orang siap. Tapi kalau menjelaskan agama dengan dalil, mengembalikan kepada Al-Quran, mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengajak mereka melaksanakan sholat, mengajak mereka meninggalkan minum khamr, meninggalkan riba,
sedikit yang siap, sedikit yang mau. Yang ada orang teriak Allahu Akbar, jihad, jihad. Oh, jihad nggak paham syariat kok jihad. Jihad itu buah daripada syariat ini. Syariat tegak di atas kedua topang yang menopang syariat ini adalah i'tiqadiyat dan amaliyat. Amaliyat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila i'tiqadnya ini adalah sahih, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah tauhid, menetapkan asma wa sifat, tidak mentakwil, tidak mentahrif, tidak mentasybih, tidak menta'til. Ini akidah yang sahih. Memahami tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini menjadi mukmin sejati. Dipelajari, dikaji dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka menempuh jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang keempat adalah menggapai kemuliaan dengan ilmu. Menggapai kemuliaan dengan ilmu. Sebenarnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini belum selesai ya. Tentang sahabat Nabi, mereka Allah pilih karena mereka sebaik-baik ummah, wa abarraha quluban, paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya, aqallaha takallufan, yang paling sedikit bebannya para sahabat karena sedikit perselisihan mereka dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, adalah kaum sahabat, adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agama ini. Iya. Ya, fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaannya. Ya, wattaba'u fi atharihim, ikuti jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, berpegang teguh kepada akhlak mereka sekemampuan kalian. Wa dinihim, dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka di atas hidayah yang lurus. Kemudian berkata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha amru hadil ummah illa ma aslahahu awwalahu. Tidak akan pernah beres perkara umat di akhir zaman ini kecuali mereka mengikuti apa yang menjadikan perkara umat dahulu menjadi beres. Apa yang menjadikan perkara umat dahulu beres? Akidah mereka, kekokohan akidah dan kemurnian akidah mereka. Iya. Adapun yang keempat, menggapai kemuliaan dengan ilmu itu dalilnya narfa'u darajatin man nasya, yaqul Imam Malik, ay bil ilm, kami meninggikan derajat siapa yang kami kehendaki, kata Allah, yaitu dengan ilmu. Banyak cerita-cerita para budak yang tadinya ya membantu ya seorang ahli ilm, kemudian dia ya setelah meninggalnya ahli ilm itu jadilah dia sebagai ya alim dari ulama umat ini. Karena keberkahan ilmu itu. Dan Allah tidak pernah ya dalam Al-Quran memuji yang namanya harta ya. Tetapi yang ada pujian itu ada pada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Diangkat beberapa derajat orang yang beriman lagi berilmu. Baik. Kemudian yang kelima, membantah orang yang menyelisihi kebenaran adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau bahagia, jadilah bagian dari orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang beramar ma'ruf ya di dunia ini dia juga termasuk ya orang yang mendapatkan perkara yang ma'ruf, yang baik, ketika nanti Allah berikan balasan kebaikan itu di akhirat. Subhanallah. Sebaliknya, orang yang menebar kemungkaran di dunia ini juga dia mendapatkan kemungkaran yang besar ya nanti kelak pada hari kiamat. Maka jadilah orang yang menyuruh kepada yang baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal amru bis sunnah wan nahyi anil bid'ah, merintahkan yang sunnah, mencegah yang bid'ah, huwa amrun bima'rufin wa nahyin anil munkar wa huwa min afdalil a'mal as-salihah.
Jadi kalau kita merintahkan yang sunnah, mencegah yang bid'ah, kita telah beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu sebaik-baik amal soleh. Kemudian yang terakhir, tasfiyah dan tarbiyah. Dari 6 pilar dakwah Ahlus Sunnah ini, yang terakhir adalah tasfiyah, pemurnian ajaran Islam, dan tarbiyah, pembinaan generasi Islam di atas ajaran Islam yang murni. Iya. Dan tidak ada solusi untuk mendapatkan kejayaan Islam kecuali umat Islam kembali kepada ajaran agama mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah", salah satu jenis dari perniagaan ribawi. Apabila kalian telah berjual beli dengan jenis riba 'inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian kemudian mengambil ekor-ekor sapi, ridho terhadap pengembalaan kalian, wa raditum bizzar', ridho terhadap pertanian kalian disibukkan, wa taraktumul jihad, kalian lupa terhadap jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah tabaraka wa taala menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan itu tidak akan diangkat kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip ini dan pilar-pilar ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan dan memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita tetap istiqamah, dan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم